Sobat Budaya, selamat malam, salam budaya. Semoga sobat-sobat budaya dalam keadaan sehat, selalu diberi kelancaran dalam melaksanakan pekerjaan, dan rezeki lumintu datan ono rote. Rezeki terus menerus tanpa ada surutnya. Sobat budaya, kali ini saya ingin bincang-bincang tentang pelestarian keris dan pelestarian budaya pada umumnya. Pada 25 November 2005, keris telah diproklamasikan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. Kemudian perkerisan mulai menggelurakan pelestariannya sebagai responsibilitas dari proklamasi UNESCO itu. Pameran-pameran akbar digelar, budaya keris mulai dikaji, dibukukan. Jika sebelum proklamasi UNESCO kita menikmati buku-buku dari penulis barat, sekarang buku keris minimal 1 atau 2 buku terbit setiap tahunnya di negeri sendiri. Kemudian kawruh padungan berupa tradisi dan budaya spiritualnya juga mulai dikaji, dijamah, dilaksanakan pelestariannya. Seperti tradisi jamas pusaka setiap bulan Maulud dan bulan Suro sudah menjadi satu ritual yang rutin. Di Bali misalnya, keris menjadi dominan dalam rangka upacara tumpek landep yang dilakukan setiap 210 hari, yaitu hari Sabtu pada Wuku Landep. Mengapa tradisi perkerisan dari sisi budaya spiritual ini perlu dilestarikan pula? Kebudayaan itu merupakan suatu kompleksitas dari ide-ide, gagasan, nilai, norma-norma, aktivitas, dan perilaku manusia dalam masyarakatnya yang tak bisa lepas dari benda hasil karya manusianya. Ini menurut Kuncoro Ningrat, ya. Maka pelestarian keris perlu pula melestarikan upacara-upacara yang menyertainya yang ada sejak dahulu. Sidikoro Pusoko misalnya pernah dipertontonkan oleh Sinuwun Pakubuwono X dalam suatu acara, yaitu upacara Sidikoro di depan Raja Chulalongkorn Sri Rama V dari Siam, disertai pertunjukan seorang empu, waktu itu kalau nggak salah Karyo Sukatgo, melakukan sepuh jilat yang secara teknologi merupakan metode pengerasan baja, namun dari sisi pandang budaya spiritual, sepuh jilat itu dipahami sebagai ngenjengaken yoni, mantek tuah, mengunci daya tuahnya. Begitu pula dengan pemantraan. Makna mantra bisa ditelaah bahwa di dalamnya terkandung nilai-nilai yang berkaitan dengan ide-ide, perilaku yang juga berkaitan dengan bendanya, yaitu benda keris atau tusanajinya, ya. Mantra telah lama menjadi bagian dari ritual bangsa Indonesia. Begitu pula sebilah keris dari awal pembuatannya disertai laku ritual, maka sejak dari pemilihan bahan hingga selesai, seorang empu berkali-kali membacakan mantra-mantra pada setiap tahapannya. Sebilah keris dengan hiasan motif pamornya akan dapat dirasakan kekuatannya,
karena motif pamor adalah merupakan ekspresi jiwa dari sang empu. Dalam konteks kekuatan magis dari mantra, para penggemar atau pengamat keris menganggap ada daya yang ditimbulkan dari benda keris itu. Pertama, dari keterpukauan pandang. Sesaat melihat keris langsung ada satu keterpukauan pandangan. Kemudian terjadinya resonansi. Ya. Resonansi dari getaran daya keris dengan jiwa pribadi pengamatnya. Kekuatan dari mantra itu seperti sudah merangkai suatu kesepakatan antara manusia dengan alam semesta, sehingga keris dirasakan ada gaibnya. Orang perkerisan sering menyebutnya ada greget, ada guwoyo jika melihat sebilah keris. Dahulu di Keraton Surakarta, jika sedang ada acara besar terjadi hujan lebat, maka segera dikeluarkan tombak Kanjeng Kyai Ageng Panolak Riris. Tombak itu dihunus ke atas angkasa dan tangkainya dipegang oleh 2 atau 3 bocah yang belum disunat atau belum dihitan. Maka biasanya tak lama kemudian hujan itu berhenti. Ini menurut keterangan dari Den Bayi Sukat almarhum, yaitu penjamas Pusaka Keraton Surakarta. Belum ada penelitian ilmiah pada fakta-fakta seperti ini. Nah, upacara-upacara menyangkut budaya spiritual itu sudah lama ada dan berlangsung dari zaman prasejarah hingga sekarang. Mungkin bergeser pada kemasannya, sedang konsep kebudayaannya tetap sama. Pada kerajaan Mataram yang bercorak Islam, Sultan Agung melakukan upacara berbau Hindu, dirubah nuansanya menjadi keislaman, maka kita kenal Grebeg Maulud dan Grebeg Dal. Ini catatan Depdiknas 1989-1990. Kirab pusaka di Keraton Surakarta intinya juga memohon kepada Tuhan Yang Maha Agung akan rahmatnya untuk mendapatkan sih welasing pangeran ingkang moho wikan, agar daya magis dan daya prabawa pusaka-pusaka yang dikirapkan membawa keselamatan, kesejahteraan, keberkahan bagi Keraton Surakarta dan negara Indonesia. Ini tulisan KRMH Suryan Jari Pusponingrat Sarjana Hukum, penerbit Cendrawasih 1996. Dari berbagai macam ritual, upacara, dan selamatan yang telah menjadi tradisi masyarakat, awalnya bersumber sentral kekuasaan itu dari keraton. Keraton sebagai sumber kebudayaan, seperti misalnya dari Keraton Surakarta dan Yogyakarta. Waktu-waktu dulu ada belasan ritual atau upacara pada setiap tahunnya. Sekarang mungkin sedikit agak sudah berkurang, tertinggal 5 atau 6 ritual atau upacara yang masih lestari. Sebagai contoh, sekaten, sadranan, grebeg sudiro, kirab satu suro, maheso laung, dan beberapa lagi yang masih dilaksanakan. Pelestarian yang bersifat konservatif ini seharusnya merupakan tanggung jawab pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kebudayaan. Kita perlu melirik bagaimana Jepang menjaga tradisi dan kebudayaannya. Tidak hanya mengelola aset budaya.
Jadi terlepas dari logika modern atau kebertautannya dengan agama, maka ritual itu merupakan suatu permohonan. Dan ini menyangkut tujuan negara untuk kemakmuran, gemah ripah, loh jinawi, toto tentrem, kerto raharjo. Menurut Clifford Geertz, Pustaka Jaya 83, selamatan upacara keagamaan selalu ada sangkut pautnya dengan integritas masyarakatnya. Misal seperti bersih desa, bersih dari roh-roh jahat. Dan perlu adanya selamatan yang diselenggarakan dalam waktu yang tidak tetap tergantung pada kejadian luar biasa yang dialami. Semua bertujuan untuk kebaikan. Praktek ritual selamatan adalah usaha memohon keselamatan, juga sebagai usaha memohon keberkahan yang merupakan laku religius atau mistik sebagai pencucian diri kita juga. Ini menurut Mark Woodward 2002. Begitu pula dengan pelestarian keris dari sisi budaya spiritualnya. Pada era modern seperti sekarang ini, ritual-ritual dan upacara yang berkaitan dengan tosanaji walau masih berlangsung di beberapa tempat, namun mulai tergeser. Nilai esensinya tidak dimengerti dan bahkan dinafikkan. Padahal tradisi tersebut merupakan warisan budaya leluhur yang memupuk rasa nasionalisme pada generasi-generasi penerusnya. Sementara itu, ilmu Jawa Barat dan ahli-ahli metafisika merambah mulai menggeluti peradaban yang sebenarnya justru sudah kita lampaui. Contoh yang mudah adalah ilmu remedis yang disertai japa mantra, jampe-jampe. Sekarang mulai dikembangkan dengan pemikiran kuantum, yaitu nanomedicine. Banyak contoh-contoh lain yang sebetulnya kita sudah mengalami atau melampaui peradaban itu. Pelestarian global itu saya lebih suka menyebut dengan konservasi holistik pada keris sebagai aktivitas yang sadar akan pentingnya melindungi dari kepunahan. Walau sebetulnya pemerintah sebagai partner pelestari budaya, terutama budaya-budaya yang diakui UNESCO, konservasi holistik kebudayaan merupakan pendekatan yang mencakup tidak hanya pada artefak budayanya, benda, bangunan, arsitekturnya, bukan, tetapi juga aspek-aspek imaterial budaya seperti pengetahuan, tradisi, nilai, doa, dan praktek budaya yang intangible. Oleh karena itu, konservasi holistik kebudayaan harus memperhatikan beberapa aspek penting. Antara lain, 1. Pelestarian fisik artefaknya. Keris atau tosanaji dipastikan keberlanjutannya secara fisik, baik merawat yang ada, pengembangan sebagai pemajuan kebudayaan dengan adanya keris kamardikan. Yang kedua, edukasi dan penelitian. Dengan pelestarian literasi, penerbitan buku-buku, jurnal ilmiah, serta kisah fiksi yang mendukung pengenalan dan eksistensi keris lebih diintensifkan, seperti maraknya YouTuber mulai membuat konten-konten keris. Yang ketiga, kita harus mengaktifkan kegiatan budaya spiritual untuk melengkapi eksistensi keris dengan ritual dan upacara-upacara seperti tumpek landep di Bali, kirap pusaka di beberapa daerah
juga di Kraton Surakarta. Sidikara Pusaka yang dulu dilaksanakan oleh komunitas Panji Nusantara pada tahun 2006 di Museum Pusaka Taman Mini Indonesia Indah. Serta yang belum lama ini dilaksanakan oleh komunitas cinta budaya di Bentara Budaya Jakarta dalam acara Puja Rahayu Ningrat 24 November 2022. Sobat budaya, konservasi holistik kebudayaan ini tentu perlu kerjasama yang melibatkan pemerintah, swasta, dan komunitasnya. Tripartite. Bukan hanya pelestarian keris saja, tetapi juga mencakup seni-seni budaya yang lain seperti ludruk, wayang ngurang, wayang Betawi, lenong Betawi, angklung, tarian-tarian daerah, tari topeng Cirebon misalnya, dan kesenian-kesenian di daerah yang tak punya panggung lagi atau ruang publiknya sudah tidak ada, harusnya dijamah lagi untuk pelestarian seni-seni budaya daerah. Nah, di situ dalam jangka yang panjang, remaja-remaja kita mulai terisi kecintaan terhadap negerinya dan rasa nasionalismenya terpupuk. Demikian dulu bincang-bincang saya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Sebetulnya bincang-bincang ini adalah disarikan dari majalah Besalen keempat, tulisan saya tahun 2023. Salam budaya, Rahayu.